Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan mempresentasikan materi tentang mastery learning. Pengertian mastery learning. Belajar tuntas mastery learning adalah proses belajar mengajar yang bertujuan agar bahan ajar dikuasai secara tuntas. Artinya dikuasai sepenuhnya oleh siswa. Jadi dalam menggunakan model pembelajaran mastery learning ini, peserta didik dapat menguasai materi penuh materi ajar yang sudah diajarkan guru dalam proses pembelajaran. Mastery learning atau belajar tuntas adalah suatu filsafat yang mengatakan bahwa dengan sistem pengajaran yang tepat, semua siswa dapat belajar dengan hasil yang baik dari hampir seluruh materi pelajaran yang diajarkan di sekolah. Pandangan ini jelas menolak anggapan bahwasanya tingkat keberhasilan siswa di sekolah sangat ditentukan oleh tingkat kecerdasan bawaannya. Sistem belajar tuntas merupakan suatu pola pengajaran terstruktur yang bertujuan untuk mengadaptasikan pengajaran kepada kelompok siswa yang besar atau pengajaran klasikal sedemikian rupa sehingga memberikan perhatian secukupnya pada perbedaan-perbedaan yang dapat di antara siswa, khususnya yang menyangkut laju kemajuan atau kecepatan dalam belajar. Ciri mastery learning. 1. Berdasarkan atas dasar tujuan instruksional yang hendak dicapai yang sudah ditentukan terlebih dahulu. 2. Memperhatikan perbedaan individu siswa, asal perbedaan terutama dalam kemampuan dan kecepatan belajarnya. 3. Menggunakan prinsip kerja siswa aktif. 4. Menggunakan suatu pelajaran kecil. 5. Menggunakan sistem evaluasi yang kontinu dan berdasarkan atas kriteria agar guru maupun siswa dapat memperoleh balikan. Prinsip mastery learning. Sebagian besar siswa dalam situasi dan kondisi belajar yang normal dapat menguasai sebagian besar bahan yang diajarkan. 2. Dalam menyusun pembelajaran tuntas, guru memulai dengan merumuskan tujuan-tujuan khusus yang dikuasai oleh siswa. Guru juga menetapkan tingkat penguasaan yang harus dicapai oleh siswa. 3. Sejalan dengan tujuan-tujuan khusus tersebut, guru merinci bahan ajar kembali menjadi satuan-satuan bahan ajar yang kecil, mendukung pencapaian sekelompok tujuan khusus tersebut. 4. Selain disediakan bahan ajar untuk kegiatan belajar utama, disusun juga bahan ajar untuk kegiatan perbaikan dan pengayaan. 5. Penilaian hasil belajar tidak menggunakan acuan norma, tetapi menggunakan acuan patokan. Hal ini karena acuan norma menggunakan pegangan penguasaan rata-rata kelas, jadi bersifat relatif, sedangkan acuan patokan berpegangan pada sesuatu yang dapat ditetapkan, umpamanya menguasai 80% atau 85% dari tujuan belajar. Dengan demikian, acuan penilaian konsep belajar tuntas absolut. 6. Konsep belajar tuntas juga memperhatikan adanya perbedaan-perbedaan individual. 7. Konsep belajar tuntas dapat dilaksanakan dengan beberapa model pengajaran, tetapi yang paling tepat adalah dengan model-model sistem pembelajaran seperti pengajaran berprogram, pengajaran modul, paket belajar, model satuan pelajaran, dan seterusnya. Kelebihan dan kekurangan mastery learning. Kelebihan model pembelajaran mastery learning antara lain: A. Mastery learning memberikan pikiran yang efisien dan efektif, memtransformasikan pendekatan yang didasarkan pada group based learning ke dalam kualitas pembelajaran secara optimal masing-masing peserta didik. B. Mastery learning relatif mudah dan murah. C. Pengatur kurikulum administrator dapat melakukan perubahan besar di sekolah-sekolah sehingga diharapkan semua distribusi pencapaian cenderung naik. D.
Mastery learning memotivasi peserta didik karena akan membangun percaya diri mereka bahwa semua dari mereka dapat menguasai tujuan pendidikan secara pasti. Ketika direncanakan dengan baik, mastery learning membuat belajar dan pembelajaran menjadi lebih efisien. Kekurangan model pembelajaran mastery learning. Di samping memiliki kelebihan, model pembelajaran mastery learning juga memiliki kekurangan. Kekurangan model pembelajaran mastery learning yang menjadi masalah terletak pada inti dari mastery learning. Dalam suatu instansi sekolah maupun madrasah tersebut, waktu pembelajaran yang terlalu beragam. Jika guru memberikan perbaikan dalam jam kelas, maka perhatian guru terpecah antara peserta didik pandai dengan peserta didik yang kurang pandai. Dan hal ini kadang-kadang secara tidak disadari guru telah menghabiskan waktu terbuang hanya untuk menunggu peserta didik lain yang belum memahami pelajaran. Sebuah konsep tentang bakat. Dasar teoritis ide mastery learning didasarkan pada perspektif John Carlos tentang pengertian aptitude atau bakat. Umumnya, bakat dipandang sebagai sebuah karakteristik yang berhubungan dengan prestasi belajar seorang siswa. Semakin besar bakat yang dimiliki, semakin memungkinkan ia untuk belajar. Akan tetapi di sini dia menemukan bahwa aptitude atau bakat atau potensi seorang siswa dapat dalam bahasa tidak hanya memprediksi tingkat ketuntasan belajarnya dalam waktu yang ditentukan, tetapi juga memprediksi jumlah waktu yang dibutuhkannya untuk belajar hingga mencapai tingkat ketuntasan yang tertentu. Jika pengajaran disusun dengan cara ini, waktu belajar bisa disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Siswa yang kurang cerdas bisa diberikan dengan lebih banyak waktu dan umpan balik dalam keseluruhan proses. Pembelajaran kemajuan dapat dimonitor dengan bantuan tes. Rencana pembelajaran secara individual. Bloomberg dan pengamat advokasi lain percaya bahwa cara belajar seperti ini dapat dilakukan secara sederhana dengan memodifikasi prosedur pengajaran kelompok, di mana siswa memiliki banyak waktu dan akan mampu menerima pengajaran secara individual sesuai dari evaluasi Carroll pada tahun 1997 37-41. Akan tetapi teknologi pengajaran modern, khususnya pengembangan unit-unit multimedia yang diadministrasikan dan penerapan prosedur belajar terprogram telah mendorong para pengembang kurikulum untuk menemukan pemahaman sistem kurikulum yang komprehensif dan mereorganisasi seolah-olah sekolah untuk menyediakan lebih banyak pembelajaran yang diindividualkan ketimbang organisasi sekolah yang konvensional. Langkah-langkah di dalam program Mastery Learning. IP mengilustrasikan modular kurikulum atau kurikulum dengan menggunakan modul dengan sistem aplikasi analisis prosedur terhadap materi pengembangan kurikulum. Ini merupakan fakta yang bermanfaat dalam belajar kasus sel, sebab fakta ini dapat didemonstrasikan dengan langkah-langkah perencanaan IP yang baik dalam menciptakan sistem ini. Langkah kedua adalah dianalisis ke dalam sasaran perilaku yang diorganisasikan secara berurutan. IP setiap 13 bidang dalam bentuk kurikulum matematika memiliki 9 tingkat kesulitan. Dalam setiap tahap dari topik area yang diberikan dalam tahapan perorganisasian, beberapa hal mengenai behavioral objektif diidentifikasi dan diatur secara berurutan. Rincian dari 13 topik itu dapat dibuat ke dalam beberapa pilihan untuk siswa dan guru. Siswa harus bisa menguasai mendistribusikan materi. Baik, terima kasih untuk
presentasi kali ini saya cukupkan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.